Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran walaupun secara daring. Baik anak-anak ibu sekalian, pada pertemuannya kita telah membahas tentang pengertian debat, strukturnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berkenaan masih tentang debat ya. Yang akan saya paparkan adalah menyimpulkan hasil debat. Jadi dalam debat itu ada beberapa hal ataupun cara untuk melakukan ataupun menyimpulkan hasil debat. Untuk itu saksikan video pembelajaran saya. Tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh pihak yang berdebat, baik tim afirmasi maupun tim oposisi, adalah menyampaikan kesimpulan hasil debat tersebut. Dalam hal ini, penarikan kesimpulan tersebut dapat dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam menyimpulkan hasil debat, yang pertama dengan cara generalisasi, yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan berpangkal pada pernyataan yang khusus ditarik secara umum ataupun general. Berikut ini merupakan contoh generalisasi. Bahwa saya jelaskan tadi bahwa generalisasi adalah penarikan kesimpulan dimulai dengan hal yang khusus menuju ke hal yang umum ataupun general. Oleh karenanya, ini merupakan contohnya. Lihat, diambil dulu hal yang khusus, yaitu bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan masalah agama, terutama agama Islam. Masih hal khususnya, contoh kosakata hasil penyerapan dari bahasa Arab adalah musyawarah, hak, sholat, dan tobat. 3. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah bidang teknologi. 4. Kosakata dan istilah teknologi hanya penyerapan dari negara-negara tersebut. 5. Tak hanya itu, bahasa Indonesia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dari negara lain. Berikutnya, 6. Contoh kosakata hasil penyerapan terakhir antara lain karate, dansa, bakso, mie, dan kimono. Maka dari pernyataan hal khusus tersebut ditariklah kesimpulannya bahwa bahwa bahasa Indonesia, saya ulang kembali, bahwa hal umumnya adalah bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya pembendaharaan kosakata. Inilah penarikan kesimpulan secara generalisasi. Penarikan kesimpulan yang kedua adalah analogi. Analogi merupakan proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda. Akan tetapi, karena mempunyai kesamaan segi fungsi dan ciri, kemudian keduanya dibandingkan atau disamakan, kesamaan keduanya inilah yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Baik ibu sekalian, inilah merupakan contoh analogi penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda. Pembanding satu yaitu orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajari kita banyak hal. Tak jarang kita dimarahi ketika kita nakal dan tidak mematuhi nasihat mereka. Hal yang dibandingkan yaitu di sekolah para guru juga mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Guru-guru mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan.
bahkan juga memberikan teladan akhlak yang baik demi menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Para guru acap kali memberi hukuman pada kita. Jadi kesimpulannya adalah dapat dikatakan bahwa guru adalah orang tua kita di sekolah. Bentuk penarikan kesimpulan yang ketiga adalah sebab akibat, di mana dalam pola penarahan ini sebab bisa menjadi gagasan utamanya sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Namun dapat juga terjadi sebaliknya. Baik ya nak, ini merupakan cara cara untuk melakukan penarikan kesimpulan dalam teks debat. Ingat, saya ulang kembali, ada 3 caranya, itu yang pertama generalisasi, yang kedua adalah analogi, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan secara sebab akibat. Baiklah ibu sekalian, demikianlah materi saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.